membuat itu, apalagi istilahnya untuk kepentingan dalam hal ini dijual atau apapun, itu bisa dikenakan undang-undang pornografi, bahkan bisa sampai 18 tahun penjara. Tidak, jadi dia memotret itu dengan smartphone, dengan handphone, dan ya itu dia, sebenarnya tidak ada prosedur memotret orang dalam keadaan teranjang maupun mau pakai handphone atau mau pakai kamera, itu tetap nggak boleh gitu. Tapi memang prosedurnya tidak telanjang ya Mario? Sebetulnya sesungguhnya itu mereka harusnya menggunakan pakaian dalam dan tidak boleh ada jenis kelamin lain di dalam ruangan itu. Jadi kalau perempuan ya perempuan, Ya. laki ya laki ya, dan tetap memakai pakaian dalam, tidak mungkin. Oke, kalau dari PPA sendiri hasilnya seperti apa? Dari Selain apa? kemarin kamu sempat datang ke PPA, itu tadi perlindungan, Oh, Mas, hasilnya seperti apa dan mereka ingin bertindak seperti apa? Jadi mereka sangat concern dengan kejadian pelecehan ini, karena yang mereka sayangkan adalah ini organisasi wanita yang notabene mengangkat derajat wanita yang mewakili Indonesia nantinya ke dunia. Harusnya standarisasi seperti ini mungkin sudah harusnya di briefing dari awal kepada tim-timnya, atau mungkin setidaknya ada guidebook pelaksanaan gitu. Sedangkan ini kan tidak ada, jadi banyak tim-timnya yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai prosedur gitu. Dan kebetulan saya juga tidak ada di lokasi. Mungkin kalau saya ada di lokasi saya akan melarangnya, karena kan yang punya pengalaman di dunia pageant ini kan aku udah lebih dari 10 tahun gitu. Jadi sangat disesalkan karena ketidaktahuan atau mungkin keseleborannya pihak-pihak itu, jadinya merugikan 30 wanita itu. Memang sangat kita sayangkan bila memang hal itu benar-benar terjadi ya, dan juga seharusnya itu mendapatkan perhatian tersendiri dari pihak kepolisian ya. Namun bagaimanapun ya, terkait hal ini kan bukan pertama kali terjadi ya. Bahkan sebelumnya juga ada beberapa finalis universe itu yang komplain ataupun istilahnya merasa dilecehkan ya. Dan perlu diketahui ya, kalau saya baca dari beberapa media ya, pelaporan ini merupakan pelaporan pelecehan seksual ya, dan itu bisa dimasukkan dalam terkait undang-undang pornografi. Akan tetapi yang paling penting adalah terkait alat bukti ya. Karena yang pertama kalau saya lihat ya, dari 30 peserta kalau tidak salah itu 10 orang yang merasa dirinya dilecehkan ya. Dan juga kalau tidak istilahnya salah mengutip, bahwa sebelum para kontestan ini ya direkrut ataupun dijadikan sebagai calon Miss Universe, pastinya kan ada kesepakatan. Dan kita pun sampai hingga saat ini belum tahu kesepakatan itu sejauh mana. Apakah dalam kesepakatan itu tertera semacam istilahnya body check atau sebagaimanapun ya, meskipun tidak dijelaskan detailnya ya, tapi bagaimanapun itu pun acuan. Seharusnya di awal itu sudah ditolak kalau memang merasa keberatan. Dan saya belum tahu, saya belum melihat sejauh ini alat bukti apa terkait pelaporan itu. Apakah hanya pengakuan pihak-pihak yang merasa dilecehkan, ataukah ada alat bukti video ataupun foto yang memang menunjukkan telah terjadi pelecehan seksual ya. Karena bagaimanapun ini akan menyesuaikan nanti pasal yang akan dilaporkan. Perlu kita ketahui bahwa terkait undang-undang pornografi itu banyak sekali ya, yang ancaman hukumannya dari 9 bulan sampai bahkan 18 tahun, seperti bukan level ya. Jadi nanti akan dilihat sejauh mana dan masuk pasal berapa gitu loh. Kalau memang sengaja ya panitia ini
mencoba membuat itu, apalagi istilahnya untuk kepentingan dalam hal ini dijual atau apapun, itu bisa dikenakan undang-undang pornografi, bahkan bisa sampai 18 tahun penjara gitu. Itu paling tinggi kalau memang itu ternyata untuk dikomersilkan seperti itu.